Nah, sekarang kita ke penjumlahan pecahan. Salah satu tips untuk mengerjakannya adalah tipsnya ya. Tipsnya adalah sederhanakan dulu pecahannya. Nah, ini adalah tips untuk mengerjakan penjumlahan pecahan, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Semuanya akan lebih mudah kalau semua pecahan itu disederhanakan dulu, kalau bisa ya. Kalau udah nggak bisa ya sudah. Nah, gimana caranya? Oke, misalkan 1/3 ditambah dengan 5/10 misalkan. Oke, kita akan mengerjakan ini ya. Untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan itu kita harus samakan penyebutnya dulu, 3 dan 10. Nah, ini kan belum sama ya. Tapi ingat tips di sini, katakan sederhanakan dulu pecahannya. Oke, 1/3 ini sudah sederhana belum? Oh, ternyata udah ya, berarti tetap ya 1/3. Nah, sekarang 5/10 ini udah sederhana belum? Ternyata masih bisa disederhanain lagi. Caranya adalah coba kita bagi 2, bisa nggak? Yang di atas nggak bisa. Bagi 3 bisa nggak? Bagi 5. Oh, ternyata atas bisa bagi 5, yang di bawah juga bisa dibagi 5. Berarti bisa disederhanain ya. 5 bagi 5 itu berapa? 1. 10 bagi 5 itu 2. Nah, berarti sekarang soalnya adalah seperti ini, 1/3 ditambah 1/2. Nah, kita samakan penyebutnya. Gimana cara menyamakan penyebutnya? Itu nah, kalau cara yang pertama, cara yang nggak mau ribet ya, kalikan saja penyebut yang satu dengan penyebut yang keduanya. Kalikan saja, 3 dikali 2 itu berapa? 6. Oke, sekarang 6 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 2. 2 dikalikan dengan yang di atasnya hasilnya adalah 2. Kemudian 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. 3 itu dikalikan dengan yang di atasnya hasilnya adalah 3. Nah, sekarang di bawah tetap 6 ya. Nah, 2 tambah 3 itu berapa? 5. Hasil dari penjumlahan itu ternyata adalah 5/6. 5/6 nih bisa disederhanain lagi nggak? Oh, ternyata udah nggak bisa. Berarti ini adalah hasil akhirnya. Jadi jawaban untuk 1/3 ditambah 5/10 itu adalah 5/6. Oke, contoh selanjutnya 2/7 ditambah 3/4. Oke, kita cek ya, ini bisa sederhanain lagi nggak? Ternyata udah nggak bisa lagi ya. Ini bisa disederhanain lagi, ternyata udah nggak bisa. Berarti kita harus samakan penyebut untuk 7 dan 4. Caranya kaliin aja ya, 7 dan 4 nya hasilnya adalah 28. Nah, 28 ini dibagi 7 hasilnya adalah 4. 4 dikalikan dengan yang di atasnya hasilnya 8. Kemudian 28 dibagi 4 hasilnya adalah 7. 7 dikalikan dengan yang di atas adalah 21. Maka hasil akhirnya adalah 8 ditambah 21, 29/28. Nah, untuk hasil ini bisa kita sederhanain nggak? Bagi 2 nggak bisa. Yang di atas nggak bisa bagi 2 ya. Bagi 3 nggak bisa. Bagi 5 nggak bisa. Nah, ini udah hasil akhir, nggak bisa lagi disederhanain. Nah, untuk penjumlahan ini ada trik gilanya. Trik gilanya adalah trik yang super cepat ya. Contoh, coba kita kerjain yang di atas ya. 2/7 ditambah dengan 3/4 ya. Sama buat yang penyebutnya dikaliin aja, 7 dikali 4 hasilnya 28. Nah, untuk selanjutnya ini aja nih, yang ini
nyebrang ke sini, kaliin berapa? 4 dikali 2, 8, ditambah ini juga gitu, ini kaliin dengan yang sini, 7 dengan 3, berapa 7 kali 3? 21. Nah sekarang tinggal tambahin yang di atas, 8 tambah 21 hasilnya 29, yang di bawahnya tulis lagi 8. Nah hasilnya sama. Lebih mudah pakai yang ini ya, terserah ya mau pakai cara yang mana, hasilnya sama aja. Oke, lagi saya kasih try it 3 ya. Silakan kalian coba 5/6 ditambah 2/3. Nah hasilnya itu berapa, silakan dicari ya. Setelah ini kita ke pengurangan pecahan. Oke lanjut ya, sekarang ke pengurangan pecahan. Caranya sama dengan penjumlahan tadi, bedanya sekarang dia dikurangin aja deh. Contoh 6/10 dikurangi 1/2. Oke, kita cek ada nggak pecahan di sini yang bisa disederhanain dulu. Oh ternyata ada ya. Yang ini 6/10 ini bisa kita sederhanain. Oke, kita sederhanain dulu. Yang atas bisa bagi 2, yang bawah bisa bagi 2. Oke, ternyata bisa. Berarti kita bagi 2 semua ya. 6 bagi 2 itu 3, 10 bagi 2 itu 5. Berarti 3/5 ya. 3/5 dikurangi. Nah, yang ini udah sederhana ya, nggak bisa lagi. Berarti tetap 3/5 dikurangin 1/2 ya. Nah, caranya sama dengan yang penjumlahan tadi, yaitu samakan penyebutnya. Salah satu caranya adalah kita tinggal mengalihkan penyebut yang pertama dan penyebut yang kedua. 5 dikalikan 2 hasilnya adalah 10. Sekarang 10 dibagi dengan 5 hasilnya berapa? 2. 2 dikalikan dengan yang di atasnya, berarti 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Kurang, tadi kan tambah ya, sekarang kurang. Sekarang ulangi lagi, 10 dibagi 2 hasilnya 5. 5 dikali dengan yang di atasnya adalah 5 ya. 5 kali 1 soalnya 5. Oke, sekarang tinggal hitung. 6 kurangin 5 berapa? 1. Ininya tetap 10. Berarti jawabannya adalah 1/10 untuk soal yang ini ya. Oke. Nah, sekarang sama nggak, bisa nggak kita pakai trik gila juga untuk yang di sini? Oh, kenapa enggak? Kita coba ya. Samain soalnya 6/10 dikurangi 1/2. Oke, caranya sama ya. Tetap kalau yang ini kita harus sederhanain dulu. 6/10 ini bentuk sederhananya adalah 3/5 dikurangi 1/2. Nah, caranya sama. 5 dikali 2 berapa? 10. 10. Nah, sekarang langsung aja nih. Ini dikalikan dengan yang sini, nyebrang ya. 2 dikalikan dengan 3 hasilnya adalah 6. Kurangi, sekarang gantian ini dengan yang di sini ya. 5 kali 1 5. Ini hasilnya adalah 1/10. Sama ya jawabannya. Nah, tergila bisa kita gunakan juga untuk pengurangan pecahan di sini. Oke, sekarang silakan kalian coba untuk 2/7 dikurangi 4/5. Nah, berapa jawabannya? Ingat ya, pakai trik tadi boleh. Dan tipsnya juga ingat, kalau ada yang disederhanain, sederhanain dulu baru dikerjakan. Oke, kita lanjut ya. Sekarang perkalian pecahan. Kunci buat perkalian pecahan, kalian hafal perkalian ya. Contohnya 7/4 dikalikan dengan 2/3. Oke, kalau untuk perkalian ini lebih mudah ya. Itu tadi, kalian harus hafal perkalian. Untuk perkalian itu gampang sekali. Atas dikalikan dengan atas, bawah dikalikan dengan bawah. Nah, 7 dan 2 ini kita kalikan. 7 kali 2 berapa? 14. Terus yang di bawah kali dengan bawah,
4 kali 3 adalah 12. Hasilnya adalah 14/12. Nah ini ingat, pecahan itu kan harus disederhanakan ya kalau bisa. Nah ini bisa nggak disederhanakan? Bisa. Coba yang atas bagi 2 bisa, bawah bagi 2 bisa. Oke, ternyata bisa bagi 2 semua. Berarti 14 bagi 2 7, 12 bagi 2 6. Nah ini bisa lagi nggak disederhanakan? Nggak bisa. Tapi kalau bentuk kayak gini bisa nggak dirubah ke bentuk lain? Oh ternyata bisa, karena yang di atas lebih besar dibandingin dengan yang di bawah, berarti bentuk ini bisa dirubah ke pecahan campuran. Tadi caranya gimana? Kita tinggal bagi aja ya, atas dibagi dengan bawah. 7 bagi 6 itu hasilnya kan kira dapat 1 ya, karena 1 dikali 6 itu berapa? 6. Terus 7 dikurangin dengan 6 adalah 1 per, samain dengan yang ini ya, samain dengan yang di bawahnya. Berarti 7/6 itu adalah 1/6. Oke. Ini adalah jawaban akhirnya ya. Tapi kalau kalian menjawab 7/6 saja ini benar kok. Nggak harus dirubah ke pecahan campuran. Kecuali kalau soalnya minta ya. Tapi kalau dia nggak minta, bentuk ini saja udah benar ya. Oke, itu untuk perkalian. Nah, sekarang kita langsung aja ke pembagian pecahan. Ini juga sedikit lebih mudah ya ketimbang penjumlahan pengurangan tadi. Pembagian, contohnya adalah misalkan saya punya 2/4 dibagi dengan 1/6. Gimana caranya? Caranya adalah kalau dia pembagian, kita rubah soal ini ke perkalian. Tanda bagi ini kita ganti menjadi perkalian. Tapi yang ini kita balik posisinya, bukan 1/6 tapi 6/1. Jadi sekarang soalnya adalah jadinya perkalian dia. Tadi kan jadinya awalnya kan pembagian. Sekarang dia jadi perkalian, tapi dengan catatan yang ini kita balik. Jadinya dia seperti ini ya. Tuh. Dia jadinya dibalik. Nah, sekarang kalau perkalian kan yang tadi ya sama ya. Atas dikalikan dengan atas berarti 2 dikali 6 12. Sekarang 4 dikali 1 4. Hasilnya adalah 12/4. Ini bisa nggak disederhanakan? Oh ternyata bisa kok. 12 dibagi 4 ternyata hasilnya adalah bilangan bulat. Hasilnya adalah 3. Oke, berarti hasil akhirnya adalah 3 dari 2/4 dibagi dengan 1/6. Oke, gimana? Sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas, coba ya. 3/5 dibagi dengan 1/2. Nah, ini hasilnya berapa? Silakan dicoba sendiri ya.